ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal amin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hamba yang beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul untuk kita berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengkaji ilmu agama. Ini adalah amalan-amalan yang dicinta oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa orang-orang yang meninggal mereka berharap untuk bisa dihidupkan kembali untuk bisa menghadiri majelis ilmu, karena tahu betapa besarnya pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang menghadiri majlis ilmu itu mendapatkan fadilah pahala yang besar dari Allah. Yulhamahu su'ada wa yuhramahul ashqiya. Ilmu agama Allah ilhamkan, Allah ajarkan kepada orang-orang as-su'ada yang ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhramahul ashqiya, dan ilmu agama Allah haramkan untuk al-ashqiya, yaitu orang-orang yang ditakdirkan celaka oleh Allah dunia dan akhirat. Jadi tanda-tanda orang yang dibahagiakan oleh Allah, Allah ajarkan kepadanya ilmu agama. Yang penting kita ini berusaha untuk mengkaji ilmu agama. Nggak harus menjadi orang alim, nggak harus menjadi ustadzah misalnya. Karena masalah menjadi orang alim, menjadi ustadz atau ustadzah ini rezeki dari Allah. Nggak bisa kita paksakan. Misalnya seperti kita berusaha mencari nafkah. Yang penting kita berusaha mencari rezeki. Masalah dapat atau tidak itu adalah rezeki dari Allah. Yang penting usaha. Sama seperti ilmu agama. Yang penting kita ngaji, berusaha. Mau ngerti nggak ngerti, mau hafal nggak hafal, mau jadi ustadzah atau tidak, itu adalah rezeki dari Allah. Yang penting kita usaha. Orang yang mengkaji ilmu agama dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Maknanya apa? Orang yang nggak belajar ilmu agama susah mencari jalan untuk menuju surga. Ya, mau cari surga nyasar, susah. Nyasarnya kemana? Ke dalam api neraka. Naudzubillah min
Orang yang mengkaji ilmu agama itu lebih mudah untuk mencari surga, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah, amin ya rabbal. Ya, ditambah kita bersalawat. Dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa man akhta'a salata alayya akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang sengaja meninggalkan salawat nggak akan masuk ke dalam surga. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang sengaja meninggalkan salawat nggak akan masuk ke dalam. Maknanya apa? Orang yang banyak salawat dijamin masuk ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa pembahasan di dalam as-sabru, kesabaran. Dijelaskan bahwa man arada an yanjuwa min adzabillahi wa yanal thawabahu wa rahmatahu wa yadkhulu jannatahu falyanha nafsahu ani syahawati dunya wal yasbir ala syadaidiha wa masaibiha. Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan barang siapa yang ingin selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang ingin mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang ingin masuk ke dalam surga, caranya bagaimana? Yaitu falyanha nafsahu an syahawati dunya, maka hendaknya untuk menahan nafsunya dari syahwat dunia. Karena apa? Karena nafsu ini maunya selalu untuk melanggar perintah Allah Subhanahu ya, wal yasbir ala syadaidiha, dan bersabar terhadap kekerasan dunia serta musibah dunia. Karena dunia ini tempatnya musibah, dunia ini tempatnya cobaan ya. Ad-dunya darul bala, dunia itu tempatnya cobaan, wal akhiratu darul jaza, akhirat itu adalah tempat mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya untuk bersabar. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabru ala aujah, sedangkan sabar itu ada 3 macam ya. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah, sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah membutuhkan kesabaran. Hari demi hari, bulan demi bulan kita bersabar untuk ibadah kepada Allah, tahun demi tahun sampai akhir hayat kita. Jadi orang yang taat kepada Allah membutuhkan kesabaran ya. Kalau nggak sabar nggak bisa ibadah kepada Allah. Paling sehari 2 hari, sebulan 2 bulan bosan meninggalkan ibadah. Ya, yang pertama adalah sabar untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Lalu yang kedua adalah wasabru an maharimihi, sabar untuk meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sabar untuk menjauhi kemaksiatan, sabar untuk menjauhi perbuatan dosa. Hari demi hari bersabar, bulan demi bulan, tahun demi tahun sampai akhir hayat kita. Ini orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar untuk meninggalkan dosa. Kalau nggak sabar nggak bisa meninggalkan dosa. Sedangkan meninggalkan dosa itu adalah ibadah yang paling afdol. Jadi kalau ditanya apa ibadah yang paling afdol, meninggalkan perbuatan
dosa. Ya, dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kun ittaqil maharima takun a'badan nas." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkanlah perbuatan yang haram, maka kamu menjadi orang yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah. Orang banyak ibadahnya, tapi masih mengerjakan dosa, dianggap lemah ibadahnya. Tapi orang istilahnya ibadahnya pas-pasan, sedikit, tapi meninggalkan perbuatan dosa, itu orang yang dianggap paling tinggi ibadahnya kepada Allah. Sebab kalau ibadah semua orang bisa, tapi kalau meninggalkan dosa nggak semua orang bisa, khusus orang-orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan yang haram, dan yang ketiga adalah sabrun alal musibah, yaitu bersabar ketika mendapatkan musibah. Dunia tempatnya musibah, kalau nggak ingin dapat musibah ya meninggal. Ya, sorga nggak ada musibahnya. Ya, dunia itu adalah tempatnya musibah. Tapi kita selalu minta kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Dan ada yang keempat, yaitu wa inda sadmatil ula, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu yang keempat adalah sabar ketika benturan yang pertama kali. Jadi masuk ke dalam musibah. Orang yang sabar ketika mendapatkan musibah pertama kali, itu fadilahnya paling besar. Kan banyak orang ketika mendapatkan musibah nggak sabar, gelisah, ya. Lalu ketika setelah sekian lama baru mengatakan, saya sabar saja, saya pasrahkan kepada Allah. Setelah sekian lama, itu fadilahnya udah turun. Tapi ketika musibah pertama kali, benturan pertama kali, langsung bersabar, itu pahalanya yang paling besar. Dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu fadilahnya yang paling besar ketika benturan pertama kali. Banyak orang sabarnya setelah sekian lama, baru sabar saja, pasrah saja kepada Allah. Udah lewat berapa waktu, ini fadilahnya sudah menurun, ya. Nah, ini adalah macam-macam kesabaran. Sedangkan fadilahnya masing-masing, yang pertama, faman sabara ala ta'atillahi ta'ala a'tahu Allahu ta'ala yaumal qiyamati 300 darajatin fil jannah. Barang siapa bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka Allah berikan nanti di hari kiamat 300 derajat di dalam surga. Ya, 300 derajat, kullu darajatin ma baina samai wal ardi, setiap satu derajatnya antara langit dan bumi. Ya, orang yang sabar untuk menjalankan ibadah kepada Allah diangkat 300 derajat oleh Allah di dalam surga. Satu derajatnya antara langit dan bumi. Ya, surga itu banyak derajatnya. Ada ulama yang menjelaskan bahwa derajat surga itu sebanyak jumlah huruf Al-Quran. Diriwayatkan dua orang yang ibadahnya sama, misalnya si A dan si B, ibadahnya sama, zikirannya sama, pahalanya sama, derajatnya sama. Tapi si A lebih ibadah 1 kali ucapan subhanallah antara si A dan si B. Bedanya si A lebih 1 kali ucapan subhanallah daripada si B, itu jaraknya nanti di surga 1 derajat seperti langit dan bumi. Ya, satu ucapan subhanallah ya seperti langit dan bumi. Apalagi orang yang ibadahnya lebih banyak, tahajudnya, bacaan Al-Qur'annya, salawatannya, ya hilang ya. Ya, tingkatannya sangat tinggi sekali. Jadi 1 derajat di surga seperti langit dan
Jadi sorga yang di bawah ketika melihat langit bintang itu adalah sorga yang di atasnya. Seperti kita melihat bintang. Yang di atasnya melihat ke atas, melihat ke langit bintang, itu adalah sorga yang di atasnya lagi. Terus seperti itu. Sampai sorga yang paling tinggi yaitu sorga Firdaus. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Makanya diperintahkan kita oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau minta surga, mintalah surga Firdaus. Itu adalah surga yang paling tinggi. Surga Firdaus yang paling tinggi, langitnya, bintangnya itu langsung arsy, singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sabara an maharimillahi a'tahu Allah ta'ala yaumal qiyamati 600 darajah. Barang siapa yang bersabar di dalam meninggalkan larangannya Allah, barang siapa yang bersabar meninggalkan perbuatan dosa, Allah berikan nanti di hari kiamat, Allah naikkan derajat 600 derajat. Jadi lebih tinggi pahalanya dari Allah Subhanahu. Kullu darajatin mithla ma baina samai sabi'ati wal ardi sabi'ah. Setiap satu derajatnya lebih jauh lagi, seperti 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Orang yang bersabar meninggalkan perbuatan dosa, ya, 600 derajat, derajatnya lebih jauh lagi, seperti 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi. Wa man sabara 'alal musibati a'tahu Allah ta'ala yaumal qiyamati 700 darajah fil jannah. Barang siapa yang bersabar ketika mendapatkan musibah, orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, Allah berikan nanti di hari kiamat 700 derajat di dalam surga. Lebih besar lagi pahalanya dari Allah Subhanahu. Kullu darajatin ma bainal arsy ila thara. Antara satu derajatnya seperti antara arsy sampai tanah muka bumi, ya, yang paling rendah. Jadi lebih besar lagi pahalanya dari Allah. Makanya orang yang mendapatkan kemenangan orang yang bersabar. Di dalam Al-Quran banyak Allah perintahkan kita untuk bersabar, karena sabar itu adalah jalan untuk kita mendapatkan kemenangan dari Allah, baik di dunia maupun di hari akhirat. Diriwayatkan, ya, ini cerita yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Ya, hukiya anna Zakaria alaihi salam haraba minal yahudi fagaffau atharahu. Ini sabarnya Nabi Zakaria alaihi salam. Ya, diriwayatkan bahwa Nabi Zakaria itu kabur dari orang-orang Yahudi, ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Falamma danau minhu ra'a sajaratan faqala laha ya sajaratu adkhilini fiki. Ketika orang-orang Yahudi sudah dekat untuk menangkap Nabi Zakaria melihat pohon. Lalu Nabi Zakaria berkata, wahai pohon, masukkanlah aku ke dalam dirimu. Fanshaqqatis syajaratu fadakhala fiha. Pohon itu pun membelah. Lalu Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon. Akhirnya menutup kembali. Jadi Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon. Ya, fa asyara alaihim iblisu ayyatu bil minsyar wa yashaqquha nisfaini hatta yamuta fiha. Orang-orang Yahudi mencari-cari Nabi Zakaria kemana. Akhirnya iblis ngasih tahu kepada orang-orang Yahudi. Dahulu iblis itu kelihatan sosoknya, ya. Bahkan dahulu malaikat Israel, ya, alaihi salam, kalau mau cabut nyawa kelihatan sosoknya, ngetuk pintu mau cabut nyawa, ya, dahulu seperti itu, ya. Itu iblis berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa Nabi Zakaria berada di dalam pohon.
Akhirnya iblis berkata, ya ambillah gergaji, ya, dan potonglah dari atas agar Nabi Zakaria meninggal di dalam pohon. Ya, ini isyarat dari iblis. Fafa'alu kama qala iblis wa dzalika haitsu i'tasama bisajarati wa lam ya'tasim billahi. Akhirnya orang-orang Yahudi pun melakukan hal itu, yaitu mengambil gergaji dipotong dari atas itu pohon. Mengapa? Karena sebabnya kesalahannya Nabi Zakaria alaihissalam mencari perlindungan dari pohon. Ya, tidak mencari perlindungan dari Allah. Ya, walam ya'tasim billah fa'awrathahu Allahu halaka nafsihi, sehingga Allah jadikan Nabi Zakaria itu celaka, dibunuh matinya itu, meninggalnya dibunuh. Fanusyira bil minsyar ala firqatain. Mengapa? Karena dibelah, ya, dibelah dua itu Nabi Zakaria, meninggalnya digergaji, dibelah dua. Ya, sebagaimana mengapa? Karena tidak meminta perlindungan kepada Allah. Dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad bahwa Allah berfirman di dalam hadis kursi. Allah berfirman, ya, dalam hadis kursi, ma min abdin nazalat bihi baliyatan fa nazalat bihi baliyatun fa'tasama bi illa a'taituhu qabla ayyas'alani. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, tidaklah seorang hamba ketika mendapatkan musibah lalu meminta perlindungan kepadaku, aku akan berikan kepadanya sebelum dia meminta kepadaku. Orang yang meminta perlindungan kepada Allah diberi oleh Allah sebelum kita minta kepada. Wastajabtu lahu qabla ayyad'uwani, aku akan kabulkan doanya sebelum dia berdoa kepadaku. Orang yang sudah niat untuk meminta perlindungan kepada Allah. Wa ma min abdin nazarat bihi baliyatun fa'tasama bi makhlukin duni illa akhlaqtu abwabas samai alaihi. Dan seorang hamba ketika mendapatkan musibah lalu meminta perlindungan kepada makhluk, tidak meminta perlindungan kepada Allah, aku tutup pintu langit. Maknanya doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ini diuji imannya oleh Allah, benar-benar teruji ketika mendapatkan musibah, mintanya perlindungan kepada siapa? Orang yang kuat imannya mintanya perlindungan kepada Allah subhanahu. Nah, diriwayatkan bahwa falamma balagal manashir ila dimaghihi saha, ketika gergaji itu sampai kepalanya Nabi Zakaria, Nabi Zakaria berteriak, kan sakit nggak kira-kira? Ya wajar aja, makanya teriak Nabi Zakaria, ya kan? Faqila lahu, ya Zakaria, malaikat berkata kepada Nabi Zakaria ketika gergaji sampai kepalanya Zakaria, ya Nabi Zakaria, malaikat berkata, innallaha ta'ala yaqulu laka lima lam tasbir lil bala'i. Malaikat berkata, wahai Zakaria, Allah berkata, mengapa kamu nggak bersabar terhadap musibah dari Allah? Jadi Nabi ketika mendapatkan musibah, ngucap saja nggak boleh, padahal digergaji kepalanya. Kalau buat orang biasa, masih wajar. Nabi mengucapkan aja nggak boleh, dilarang oleh Allah, dianggap nggak sabar. Kalau kita kurang duit sedikit aja, aduh itu ini, terus kan seperti itu. Padahal musibahnya baru kecil sedikit, ngeluhnya udah kemana-mana. Nabi digergaji kepalanya, ngucap saja nggak boleh. Taqul mengapa engkau mengucapkan wahai Zakaria? Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lau qultaha marratan thaniyatan la ukhrija ismuka min diwanil anbiya. Kalau seandainya kamu mengucapkan sekali lagi wahai Nabi Zakaria, kamu akan dikeluarkan namamu dari kenabian.
dipecat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semakin tinggi derajatnya seorang hamba, semakin besar ujiannya dari Allah. Nabi tinggi derajatnya, semakin besar ujiannya. Digergaji kepalanya saja nggak boleh ngucapin ah. Jadi orang semakin tinggi derajatnya, semakin besar ujiannya. Dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyadul bala al anbiya tsummal amsal fal amsal. Disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musibah yang paling keras, yang paling besar itu adalah para nabi. Lalu derajat yang sesudahnya, derajat yang sesudahnya. Jadi para wali, orang-orang soleh, semakin tinggi derajatnya, semakin besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'adha Zakaria syafataihi wa sabara hatta syaqauhu nisfain. Akhirnya Nabi Zakaria sampai-sampai menutup, menggigit kedua bibirnya agar tidak mengucapkan agar nggak ngeluh, ya, bersabar sampai dibelah dua Nabi Zakaria. Ini besarnya ujiannya dari Allah Subhanahu. Fayajibu 'alal 'agil ayyasbira lil bala'i wa la yashku. Maka wajib bagi orang yang berakal, orang yang mengikuti akalnya, untuk bersabar ketika mendapatkan musibah dan tidak mengadu kecuali hanya kepada Allah. Fayanju min adzabid dunya wal akhirah. Agar apa? Selamat daripada azab dunia dan akhirat. Caranya bagaimana agar selamat dari azab dunia dan akhirat? Yaitu dengan sabar, ya. Sedangkan sabar itu juga merupakan tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jika Allah cinta kepada seorang hamba, diuji hamba itu. Ya, itu tanda cintanya. Barang siapa yang bersabar, maka mendapatkan balasan kebaikan dari sabarnya itu. Barang siapa yang nggak sabar, mendapatkan balasan keburukan karena nggak sabar. Jadi sabar itu tanda cintanya. Tapi bukan berarti kita dianjurkan untuk minta musibah. Oh, musibah itu tanda cintanya Allah, ya udah aku minta musibah, jangan. Ya, orang yang minta musibah berarti istilahnya sok kuat. Nah, kita harus menjadi hamba yang merasa lemah di hadapan Allah, merasa kecil, ya, merasa tidak mampu. Kita minta agar kita selamat dari segala musibah. Nah, tapi kita harus yakin musibah itu tanda cintanya Allah. Itu diceritakan dahulu ada suami istri. Ya, istrinya cintanya luar biasa kepada suaminya. Istri yang solehah, taat kepada Allah, taat kepada suami. Nah, istri solehah itu yang bagaimana? Taat kepada Allah, taat suami. Itu namanya istri yang solehah. Istri yang solehahnya luar biasa. Lalu pernah suatu hari suaminya pulang kerja dari pagi, kerja sampai malam, ya. Dahulu ketika pulang, istrinya menyiapkan makanan untuk suaminya, ya. Ketika sedang menyiapkan makanan, suaminya tertidur, kecapean. Istrinya itu dari taatnya kepada suaminya, nunggu menghidangkan makanan untuk suaminya yang tertidur, nunggu sampai suaminya itu bangun, sampai pagi hari. Dari malam nunggu sampai pagi, nunggu, bangunin nggak mau karena takut mengganggu, ya. Ditunggu sampai pagi karena taatnya luar biasa kepada suaminya, ya. Ditunggu, ya. Ketika pagi hari suaminya bangun, kaget melihat istrinya yang sedang menunggu menghidangkan makanan. Suaminya kagum melihat istilahnya bagaimana ketaatan istrinya, ya, layanan istrinya yang luar biasa kepada suaminya. Nah, suaminya ini ingin memuliakan istrinya itu.
ingin dimuliakan, ditanya, wahai istriku, kamu mau apa? Saya akan berikan apa yang kamu mau. Apa jawaban istrinya? Istrinya menjawab, wahai suamiku, aku minta cerai. Minta cerai. Kaget suaminya, loh, selama ini istriku yang solehah, taat kepada Allah, taat kepada suaminya, nggak pernah ngeluh dan lain sebagainya, sekarang minta cerai. Ketika diminta apa? Mintanya cerai. Ya suaminya karena cinta kepada istrinya nggak dituruti kemauan istrinya, dibiarkan. Setelah beberapa hari suaminya akan berangkat kerja, terjatuh, ya, jatuh di depan rumahnya, keseleo kakinya. Ya, akhirnya istrinya keluar, dibantu suaminya itu masuk ke dalam rumah, diobati. Lalu istrinya berkata, wahai suamiku, aku nggak jadi minta cerai. Nah, sekarang aku nggak jadi minta cerai. Suaminya heran, mengapa kemarin-kemarin kamu minta cerai, sekarang tidak jadi minta cerai. Istrinya berkata, wahai suamiku, semenjak aku menikah denganmu, aku nggak pernah melihat kamu mendapatkan musibah. Aku khawatir kamu ini bukan hamba yang dicinta oleh Allah. Karena di dalam hadis, jika Allah cinta kepada seorang hamba akan diberi ujian, musibah. Aku nggak pernah melihat kamu mendapatkan musibah. Aku khawatir kamu ini bukan hamba yang dicinta oleh. Aku nggak mau ya menikah dengan orang yang tidak dicinta oleh. Tapi sekarang aku melihat kamu, wahai suamiku, jatuh ke seleo, dapat ujian, musibah. Aku yakin kamu masih menjadi hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi cintanya apa? Cintanya karena Allah. Ini yang namanya cinta karena Allah. Jadi kita ini harus cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya. Coba kalau sekarang ya suaminya dapat musibah, ya sial itu ini dan lain sebagainya ya. Nah, padahal harusnya bersyukur ya bukan berarti kita minta musibah ya, minta keselamatan, tapi kita harus yakin bahwa ujian itu adalah tanda cintanya Allah Subhanahu. Bahkan diriwayatkan pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau pernah minta sabar kepada Allah. Allahumma inni as'aluka sabra, ya Allah aku minta kesabaran. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi minta sabar aja nggak boleh. Ya, lakat sa'altal bala. Nabi Muhammad berkata, kamu telah meminta musibah. Orang yang minta sabar berarti minta musibah. Ya kan, nggak bisa sabar kecuali ketika mendapatkan musibah. Ya, kamu telah meminta musibah, minta sabar, jangan minta musibah. Is'alillahal afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Ya, apa itu afiyah? Selamat dunia dan selamat dari segala keburukan dunia dan akhirat, itu adalah al-afiyah. Doa yang paling dicinta oleh Allah dalam hadis, doa yang paling dicinta oleh Allah ketika orang meminta kepada Allah al-afiyah. Itu doa yang paling dicinta oleh Allah. Jadi sering-sering kita meminta al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Itu adalah doa yang paling dicinta oleh, selamat dari segala keburukan dunia dan akhirat. Ya, perlu kita ketahui bahwa dijelaskan juga di dalam hadis bahwa doa yang dicinta, yang disenangi oleh Allah, doa yang mencangkup segala kebaikan. Ya, doa yang menggabungkan seluruh kebaikan, itu doa yang lebih dicinta oleh Allah. Boleh aja kita minta doa secara rinci. Boleh. Ya Allah, aku minta rumah, mobil, duit, itu ini ya, satu-satu boleh. Tapi yang lebih dicinta oleh Allah, yang lebih baik doa itu yang menggabungkan segala kebaikan. Seperti contohnya doa yang Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina
adzaban. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia, seluruh kebaikan. Ya, berilah aku kebaikan di dunia, berilah aku kebaikan di akhirat, dan jauhi aku dari api neraka. Ya, jadi doa-doa yang disenangi oleh Allah, doa yang menggabungkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Makanya ya dianjurkan kita untuk mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh para wali-wali, yang diajarkan oleh orang-orang soleh, karena mereka lebih tahu mana doa yang lebih dicinta oleh Allah, yang lebih sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, khususnya minta kepada Allah al-afiyah. Jadi jangan mintanya duit aja yang diminta, dikit-dikit uang lagi. Ya boleh-boleh saja, tapi jangan lupa minta al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Insyaallah yang lain kita kaji lagi pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, Ibu? Dipersilahkan. Ada yang bertanya? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, aku mau tanya, apa sih menurut Pak Ustaz definisi dari sabar itu? Terus apa yang harus kita lakukan kalau kita dapat musibah dari Allah gitu ya, supaya kita sabar? Kan kadang orang mudah mengucapkan sabar gitu ya, terus kalau cuma ke orang yang dianggap dekat, keluarga misalkan, saya bisa bilang sabar, sedangkan kita nggak tahu nih kita apa sih gitu. Sabar. Masih awam ya tadi ya, orang juga masih ada rasa keher gitu ya, atau sedih gitu. Gimana Pak itu solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, apa makna daripada bersabar? Sabar itu apa sih? Sabar itu adalah ketika mendapatkan musibah, misalnya menahan diri. Ya, jadi yang namanya sabar itu menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, itu namanya sabar ya. Jadi ketika orang bersabar menahan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, misalnya apa, seperti berteriak-teriak misalnya, atau apa namanya, gelisah, ragu kepada Allah Subhanahu, atau menuntut kepada Allah, atau bertanya-tanya dan lain sebagainya ya. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya Allah tidak berhak untuk ditanya. Allah tidak berhak untuk kita nggak berhak tanya kepada Allah ya. Allah tidak berhak untuk ditanya, mereka kata Allah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Jadi yang akan ditanya oleh Allah kita nanti. Ya, kita nggak berhak tanya kepada Allah. Karena apa? Karena Allah selalu memberikan yang terbaik. Allah Maha Cinta, rahmat, kasih sayang kepada hambanya. Apapun yang dilakukan oleh Allah itu yang terbaik. Kita nggak tahu. Makanya kita harus selalu husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu. Jadi kita nggak berhak tanya kepada Allah, kita yang akan ditanya oleh Allah. Jadi apa itu definisi daripada bersabar? Ketika mendapatkan musibah, menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Menangis boleh-boleh saja menangis.
ya pernah ketika putranya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya masih kecil, Ibrahim, putranya Nabi Muhammad Sayyiduna Ibrahim, masih kecil bayi, sekarat mau meninggal, ya Nabi Muhammad menangis. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah boleh istri kok menangis engkau? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini rahmat, ini kasih sayang. Jadi boleh-boleh saja untuk menangis. Ketika anak meninggal menangis ya wajar. Enggak nangis ya enggak ada kasih sayangnya. Nabi Muhammad ketika putranya bayi meninggal beliau menangis. Ini adalah menunjukkan kasih sayang, tapi tetap bersabar ya, tetap berpasrah kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin seperti itu ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Mau bertanya, adakah tanda amalan seseorang itu diterima atau tidak? Tanda-tanda amal ibadahnya seseorang itu diterima atau tidak? Hanya kalaupun ada itu tanda apa saja tandanya? Ya, tanda amalan diterima atau sebenarnya tanda yang jelas nggak ada, disembunyikan oleh Allah ya. Doa ya, amalan yang jelas diterima atau tidak disembunyikan, nggak ada tandanya. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar kita selalu beramal. Kalau seandainya kita tahu amalannya kita diterima, oh udah cukup deh ya, udah banyak amalan saya misalnya ya. Jadi sengaja amalan disembunyikan oleh tanda-tandanya yang jelas, tapi ada tanda-tandanya yang maknawi yang tidak jelas ya. Banyak diantaranya adalah tanda orang yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Setelah itu beramal lagi. Jadi setelah beramal lagi, berarti amalan yang sebelumnya diterima oleh ya, wa jazaa'u hasanatin dijelaskan oleh para ulama, balasan bagi orang yang berbuat baik setelahnya. Jadi setelah berbuat baik lagi, itu tanda amalan yang diterima oleh. Tanda orang amalan yang tidak diterima oleh Allah setelah ibadah, setelah beramal berbuat maksiat. Setelah beramal berbuat, tandanya itu amalan tidak diterima oleh. Jadi misalnya setelah bulan Ramadan orang banyak yang beramal, tandanya diterima atau tidak amalannya di bulan Ramadan setelah bulan Ramadan. Apakah beramal, beribadah atau berbuat maksiat? Kalau semakin beribadah kepada Allah berarti Ramadannya amalannya diterima oleh. Setelah Ramadan berbuat maksiat, tandanya tidak diterima oleh. Jadi banyak ya ciri-cirinya ya, tanda-tanda diterima oleh Allah secara maknawi ya, seperti itu. Ada lagi Ibu? Sudah cukup ya? Ya. Habib, sebelum tutup, nanti insya Allah Selasa depan kita akan ziarah. Insya Allah. Alhamdulillah. Pimpin Habib Bagir. Jam 5 sudah ada di Masjid Kempang ya Bu ya. Insya Allah. Kita akan ziarah bersama-sama. Nanti akan kita lanjut insya Allah. Ini ziarah kita bersama Habib ya Bu ya. Semoga ziarah kita juga disertakan dengan Rasulullah SAW. Dan kita niatkan dengan ziarah ini kita bisa berjalan ke Baitullah. Amin. Semuanya jamaah insya Allah. Sudah cukup ya semua ibu-ibu ya? Sudah ada yang lagi? Insya Allah. Ada? Tidak? Ada. Ya, alhamdulillah alamin. Jazakallah ya Habib. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili
ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه